Ya, kali ini kita bersepeda pagi di Jakarta. Udah lama kita nggak sepedahan di Jakarta. Kemarin baru bikin vlog di Garut ya. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, itu pakai handphone. Dan kalau sekarang kita pakai ini nih, pakai action cam. Nanti settingannya gue kasih tahu. Mudah-mudahan gambarnya bagus ya. Ya, jadi action cam ini gue cerita dulu ya. Baru saja gue beli. Niatnya memang untuk dokumentasi kalau sepedahan ya. Mereknya Akaso ya. Bukan GoPro ya. Kalau GoPro harganya lumayan. Kita beli yang standar-standar aja tapi yang bagus. Yang menurut gue cukup bagus untuk bisa merekam aktivitas, terutama aktivitas gue saat bersepeda. Ya, ini ya, gambarnya. Dan di depan tuh ada teman gue namanya Denny. Teman waktu kita jadi satu tim di Dakar, daerah kerja Madinah di Arab Saudi. Nah. Kota tua kayaknya udah. Nah. Ya, jadi kita mau ke kota tua nih teman-teman bersama Denny. Ya, kita ngomongin jalur sepeda ya. Jalur sepeda di Jakarta Pusat ini. Ini sekarang kita ada di sekitar di belakang gedung Sekretariat Negara ya, menuju ke arah Hayam Wuruk kalau lurus, dan kalau ke kanan kita ke Gajah Mada. Ya, jalur sepeda di sini nggak sebesar kalau kita di yang membelah dari Jakarta Pusat ke selatan ya. Tapi ataupun bisa dikatakan ini nggak ada jalur hijaunya untuk sepeda. Tapi kita bisa memanfaatkan sisi kiri jalan, cukup lebar jalan di sini. Oke, kita jalan lagi. Ya, jadi teman-teman yang mau sepedahan tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan kalau bisa pakai masker, dan harus pakai masker sih. Walaupun ya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian maskernya. Kira-kira yang kalau mau pakai masker bedah atau masker sekali pakai ya silakan, mau pakai masker kain ya silakan. Tapi kalau gue prefer masker bedah ya, karena dia lebih berongga, jadi nafas bisa lebih lancar. Kalau masker kain menurut gue lebih rapat karena seratnya kain ya. Kalau apalagi kalau basah itu menyiksa banget kalau kita sepedahan. Jadi kalau gue sendiri prefer untuk menggunakan masker satu kali pakai atau masker bedah. Ya, ini masih di belakang Istana Negara. Kita posisi di belakang Istana Negara. Ini di depan posisi sepeda gue adalah seperti tadi gue katakan, dia adalah teman gue waktu di Madinah. Dia kerja di salah satu media online, Klik Dokter ya. Jadi dia sebagai jurnalis, pengalaman sudah banyak sekali. Nah, salah satunya ya kemarin ditugaskan ke Arab Saudi. Tapi sebelumnya dia pernah ke Turki, pernah ke Amerika bahkan. Luar biasa. Iya, minggu ramai banget ya. Ya memang seperti tadi dikatakan teman gue, ini kalau Sabtu nggak terlalu rame, enaknya kita masih bisa jaga jarak ya. Tapi kalau hari Minggu itu jalanan padatnya ya lumayan lah.
Jadi antara sepeda satu dengan yang lain kadang berdempetan. Tapi enaknya kalau rame malah kita goesnya makin semangat karena banyak temen gitu kan. Oke, itu tadi sedikit ya kita bahas sedikit perjalanan. Dan kalau kita ngomongin spek sepeda gue ini masih standar ya. Jadi ini adalah sepeda Norris 2.2. Sepeda ini ya bisa dibilang baru sih gue beli. Nah gitu harganya masih mahal. Ya Allah, bagi gue mahal ya. Sekitar 5.200.000. Sekarang yang 3.800.000 atau 39 sudah ada. Bahkan serinya lebih tinggi, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Pagi Pak. Ya. Udah tua. Ya, masih banyak teman-teman kita yang bersepeda ternyata menuju kota tua juga. Ya, jadi ini tadi Norris 2.2 ya. Kita lanjut bahas sepeda Norris 2.2. Menurut gue sepeda ini tadinya gue juga agak sedikit menyesal gitu membeli 2.2 ini. Ternyata bannya ini lebih besar daripada ukuran ban 20 lainnya. 23/8 apa ya kalau nggak salah ya. Tapi nanti kalau salah kita kasih pembenarannya di bawah. Tapi yang jelas ini rodanya besar, lebih besar dari ban 20 kebanyakan. Takutnya apa? Ini akan membantu kurang membantu atau kurang fleksibel ketika kita bawa ke transportasi umum gitu kan. Jadi melipatnya lebih besar, dan memang ternyata lebih besar untuk lipat ya, lipat-lipatnya. Tapi selain ban yang jadi besar, ternyata ban ini juga memiliki keuntungan tersendiri bagi gue. Ternyata dengan ukuran ban yang cukup besar ini nggak cepet capek, atau saat kita riding ternyata ini membantu sekali untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi kalau ban-ban kecil kan kita udah lama gitu kayaknya gue, tapi nggak nyampe-nyampe gitu ya istilahnya gitu. Tapi kalau ban 20 yang ini gue rasa bisa untuk menyaingi ya katakanlah sepeda-sepeda yang lebih besar gitu ya, seperti road bike ataupun MTB ya, untuk jarak ya. Tapi untuk segi kenyamanan pemakaian ya itu bergantung masing-masing. Tapi untuk jarak gue rasa ini sangat membantu, karena di Pacific Norris 2 ini percepatannya nggak banyak, cuma 8 ya. Jadi kalau kita mau push endurance gitu ya dengan ban kecil, kayaknya ya untuk segi jarak akan asik. Ini dia lepas tangan dia luar biasa. Ini dia pakai sepeda ini ya, hybrid ya, dari United ini. Keren sih sepedanya. Ya itu tadi. Jadi kalau kita bawa dengan sepeda-sepeda macam di depan ini masih bisa lah ngikutin lah. Menurut gue itu keuntungan dari ban yang 20 nya ini gede banget. Dan di Norris 2.2 ini menurut gue sih ini sepeda wishlist gue, dan akhirnya kebeli. Dan enak sih memang, rangkanya itu besar ya, jadi kalau dipakai itu nggak seperti sirkus kalau gue bilang ya, tapi itu selera sih. Tapi ini lumayan besar tapi ringan gitu. Dan yang gue suka dari Norris ini ergonomiknya ya, ergonomik dari badan kita saat riding gitu. Jadi pas aja gitu di badan gue dibandingkan dengan, kalau menurut gue ya, dengan Revolt atau sepeda-sepeda yang berrangka bulat dan memanjang, sangat panjang gitu ya, itu di badan gue kurang pas karena terlalu ke depan jadinya, posisinya tuh terlalu apa sih namanya, bungkuk, tapi dia terlalu seperti orang mau sujud gitu ya. Jadi menurut gue kurang nyaman kalau di badan gue, dan bikin punggung gue cepet capek juga sih.
Dan kalau ini pas gitu, ini memang bungkuk tapi nggak terlalu kalau menurut gua untuk gua pemakaian ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Dan soal harganya pas gitulah, nggak terlalu under, nggak terlalu di atas gitu. Untuk gua cukup lah. Kita sudah sampai ke Glodok ini teman-teman. Nggak kebayang juga pernah sepedaan sampai Glodok gitu ya. Dulu lagi kecil sepedaan ya paling banter sampai Monas, balik lagi. Itu juga sama orang tua kan. Sekarang musim sepedaan sendiri jauh-jauh. Tapi seru juga. Dan di sini ternyata nggak ada jalur sepeda teman-teman. Tapi kita bisa manfaatkan bahu jalan. Cukup lebar jalannya di kawasan Glodok. Dan ternyata sepertinya banyak yang akan ke Kota Tua untuk sepedahan. Ya, jadi sambil kita ke Kota Tua, kita cerita-cerita ya. Ya, itu tadi soal spek Norris 2.2. Dan kalau teman-teman yang masih ragu untuk membeli Norris, karena sekarang banyak ya, harga sepeda juga variatif sekali, dan untuk harga 5 juta sekarang udah bisa dapat yang bagus banget, malah bisa di atas Norris. Tapi ya tergantung sih ya, kalian mau model yang seperti apa gitu kan, mau tipe yang seperti apa, pemakaiannya seperti apa. Kalau mau yang lebih kecil ya silakan cari yang rangkanya lebih kecil. Jadi kan sekarang banyak tuh kan kayak Troy yang seri 5 itu sudah banyak sekarang dan harganya terjangkau. Terus kalau kita ngomongin sepeda dengan rangka bulat, itu ada Genio yang paling murah ya, Genio 10 itu, Genio Runes 10 itu enteng sekali, pernah gue coba, itu enteng banget dan praktis banget, ringan banget. Dan kalau lagi kita mau ambil yang tengah-tengah, ada Flux, ada Dart ya, itu juga keren. Tapi kalau gue prefer sih untuk harga yang murah tapi worth it, frame-nya udah Chromoly ya, Genio sih. Kalau dilihat seperti pendek, tapi kalau lihat aslinya itu standar lah. Untuk gue yang tinggi 170 masih bisa dipakai lah, itu nggak terlalu cebol, mantap ya. Tapi kalau gue kenapa pilih Norris, karena rangkanya kokoh gitu kan, ketika di jalan bentrok sama paha gitu kan, paha pemboesnya kayaknya nggak terlalu boncel gitu kan. Masuk Aden? Hah? Masuk. Seru ya ternyata. Hari Sabtu juga tetap ramai. Keren. Mantap loh. Ya, ini kawasan Kota Tua kita udah sampai sebetulnya. Kota Tua itu bukan hanya itunya aja ya, tapi di daerahnya juga, sekitarnya juga termasuk Kota Tua. Sip. Oke, ini dia suasana di Kota Tua ya, masih dengan teman gua Denny nih. Jadi teman-teman, kita nggak boleh masuk ya ke area tengah ini, kita nggak boleh masuk karena memang nggak tahu ya alasannya apa. Mungkin karena ini kali ya, kalau diizinkan ke dalam nanti banyak yang ke dalam, jadi kurang bisa jaga jarak atau seperti apa. Dan ini dua sepeda kita udah nyampe di Kota Tua. Tadi perjalanan start dari Matraman, kemudian kita mulai recording dari apa tadi namanya, Lapangan Banteng ya. Jadi di sini banyak ya ternyata teman-teman yang pakai sepeda ke sini, dan suasananya cukup ramai. Tapi kita tetap nggak boleh masuk ke tengah ya. Sini nggak boleh.
Wah, ini ada yang lompat nih teman-teman. Luar biasa. Oke, ini sekarang kita ada di Pelabuhan Sunda Kelapa ya, teman-teman. Jadi kita ada di Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara. Berat cu. Oke. Ini tunggu. 1, 2, 1, 2. Oke. Ya, tadi kita start lagi dari Kota Tua sekitar 15 menit nyampe sini. Luar biasa. Banyak pemandangan-pemandangan kapal sedang loading dock. Ya. Jadi ini pemandangan depan kita ada perawatan kapal ya. Jadi di sini adalah tempat untuk kapal memuat barang ataupun menurunkan ya, menurunkan barang. Sampai ujung dan putar balik. Ternyata ini ya teman-teman, kalau beli barang-barang ekspor, impor, misalnya, mungkin sirkulasinya salah satunya di sini untuk ke Jakarta. Cakep sih tempatnya. Tapi ya memang laut di pinggir Teluk Jakarta ini ya agak kotor ya, sampah. Oke, gitu dulu mungkin ya dari gua. Sampai ketemu lagi. Dan kesempatan kita sekarang menuju pulang. Oke, assalamualaikum. Gua Abdi Negara Vlogger. Ciao.